Di dalam video ini, seorang ibu-ibu memegang sebuah Alkitab dan dua orang preman atau penodong langsung menghampiri ibu ini. Satu langsung mengancam ibu ini dan satu Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita membahas mengenai satu kejadian yang sangat mengejutkan dan juga sangat membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai orang-orang yang bersandar kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang terus bersama-sama kepada orang-orang yang cinta akan Dia dan juga yang dicintainya. Saya dan teman-teman semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka serahkanlah hidupmu kepadanya. Jangan pernah khawatir terhadap apapun, karena Tuhan akan menyertai kita. Teman-teman sekalian, kita melihat satu cuplikan video di mana seorang perempuan Kristen sedang berjalan kaki dan dirampok oleh dua penjahat. Ya, dia dirampok dan yang terjadi teman-teman sekalian di luar dugaan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya membuat penjahat tersebut itu terguling-guling, tersungkur, dan akhirnya bertobat, meminta maaf dan menyembah Tuhan. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja lihat videonya berikut ini. Di dalam video ini, seorang ibu-ibu memegang sebuah Alkitab dan dua orang preman atau penodong langsung menghampiri ibu ini. Satu langsung mengancam ibu ini dan satu lagi menunggu di dalam sepeda motornya. Ibu ini langsung mengangkat kedua tangannya. Ibu ini seperti memohon supaya preman ini tidak menyakitinya atau begal ini tidak melukai ibu ini, sambil dia mengangkat tangannya. Dan terlihat juga tangan si pembegal ini mengancam ibu itu, dan Alkitab yang dipegangnya langsung diambil si preman ini. Kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Dia terus mengancam ibu ini. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada preman ini, saudara. Dia langsung tergeletak ketika Alkitab yang dibawa ibu ini dia ambil, terus diancamnya. Dan ibu ini mengambil kembali Alkitabnya dan mengangkat tangannya. Kemudian ibu ini kita lihat langsung memberikan saran atau sebuah renungan khotbah kepada preman ini. Kenapa dia berbuat demikian? Wow. Seraya berkata bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah tidak baik untuk manusia, sambil tergeletak-geletak. Sepertinya sakit sekali yang dirasakan oleh pembegal ini, kawan-kawan. Kakinya kita lihat sampai seperti orang stroke, tergeletak. Dan ibu ini memegang dan berdoa baginya. Langsung dia duduk, saudara. Langsung dia duduk. Sepertinya dia langsung menyesal atas perbuatannya. Ibu ini langsung berdiri lagi. Oh, luar biasa sekali ibu ini, saudara, memaafkannya ya. Wow. Langsung sujud si pembegal ini dengan melihat bahwa ibu ini dilindungi oleh malaikat Tuhan. Langsung dia bersujud memohon ampun. Wah. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya yang kita sudah tonton bersama, dan kita menyaksikan di situ ada kuasa mujizat Tuhan yang dialami oleh seorang perempuan yang sedang memegang Alkitab, ya.
Kalau Ustadz Nababan teman-teman sekalian mengolok-olok Alkitab di dalam masjid ya, kalau seandainya nantinya Alkitab itu benar ya, kitab suci yang benar, maka orang yang akan memegangnya mendapat kekuatan. Lalu dia suruh orang lain yang maju dari timnya teman-teman sekalian akhirnya maju ke depan dan membuat ya satu sulap ya, sulap di mana ketika membaca Alkitab loyo ya, dia loyo jatuh, nggak kuat ketika baca Alkitab. Tetapi begitu membaca Al-Quran seakan-akan ada kekuatan, ada power, ada jimat ya. Akhirnya teman-teman sekalian dia kuat gitu ya. Nah, bisa diturunkan tangannya oleh Ustadz Nababan. Ya teman-teman sekalian, sebagai hiburan terlebih dahulu kita lihat dulu ya cuplikan video Ustadz Nababan ini. Berikut videonya. Baca satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia aja, yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ya, itulah sulap dari Ustadz Nababan dan juga pembuktian yang konyol dari Ustadz Nababan ya. Teman-teman sekalian, berbeda ketika kita melihat di cuplikan video tadi. Di mana di situ adalah sesuatu yang real. Di mana ada kekuatan, ada power dari Alkitab. Seorang perempuan yang tak berdaya sebenarnya. Tetapi karena mujizat dan kuasa Tuhan, kuasa firman ya, Alkitab yang dipegangnya itu membuat penjahat atau perampok yang hendak merampok, mengancamnya, itu tumbang seketika. Dan kejang-kejang teman-teman sekalian, ada kuasa yang menahannya, yang menekannya sehingga tidak bisa menyakiti ya seorang hamba perempuan Kristen ini teman-teman sekalian. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Ustadz Nababan itu bukan pembuktian Pak, itu sulap ya, itu sulap ya, seakan-akan kau jadikan itu sebagai jimat ya. Al-Quran itu kau jadikan sebagai jimat, begitu baca ayat Al-Quran langsung ada kekuatan di situ ya. Bersolawat itu menjadi kekuatan ya, kebal ya. Oke, teman-teman sekalian, apa yang dikatakan Alkitab sesuai dengan kejadian yang kita sudah lihat ya. Alkitab sudah menuliskannya kepada kita di dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian, kita baca bersama-sama. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut,
Akulah yang menolong engkau. Teman-teman sekalian, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Demikian juga ketika Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia berjalan di atas air sebagai mujizat yang disaksikan dengan kepala mata oleh murid-muridnya, teman-teman. Dan mereka berpikir itu adalah hantu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut, damai sejahtera untuk kamu. Akulah ini. Ya, demikianlah di sini. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, teman-teman sekalian. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Kekuatan Allah, mujizat itu akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Jika saudara dalam keadaan sakit saat ini, jangan bimbang, jangan takut. Percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Serukan kepadanya, Tuhan Yesus, mujizat terjadi atas hidupku. Saya pasti sembuh dalam nama Yesus. Percayalah, kesembuhan akan terjadi kepada Anda. Ya, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata demikian. Ya, musuh-musuh kita, ya, itu akan mendapat malu. Mereka akan hampa. Mereka seperti tidak ada. Mereka ketakutan untuk menghadapi kita. Jika kita bersama dengan Tuhan yang Immanuel, ya, Bapa yang kekal, Allah yang ajaib. Dia adalah, ya, Allah yang terus menyertai umatnya, mulai dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Dan juga Allah yang melindungi itu, yang Immanuel itulah yang akan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Sebab dia katakan, percayalah kepada aku, maka aku akan memberikan hidup kekal bagimu. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada jalan menuju surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada satu nabi, saya berulang-ulang kali katakan, tidak ada seorang nabi pun yang pernah ada di muka bumi yang berani berkata dialah jalan menuju surga. Tapi mereka hanya mengajarkan jalan. Yohanes Pembaptis saja sebelum Tuhan Yesus Kristus, dia hanya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukanlah dia Mesias itu, bukanlah dia yang akan membawa umat ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang datang, yang membawa umat ke surga. Percayalah kepadanya, jangan sia-siakan, jangan ragu, ya. Sebab orang yang suam-suam kuku, orang yang tidak panas tidak dingin, orang yang percaya setengah dan tidak percaya setengah, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Anda sudah menontonnya dan saya percaya video ini akan menjadi berkat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.